It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Seperti mahasiswi kesehatan yang sedang memakai pakaian terusan khas seragam perawat. Dia berdiri situ melayang tanpa kaki. Cita-citaku juga sama sepertimu. Aku juga hanya ingin belajar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, karena malam ini sudah sampai di malam Senin, itu berarti saatnya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa spesial Nusantara part 163. Pulau Kalimantan sudah selesai. Itu berarti sekarang kita nyebrang ke pulau mana? Sulawesi. Dan di malam ini kita mulai dari Provinsi Sulawesi Utara, Wak, ya. Nah, di kisah malam ini, Wak, aku akan menceritakan pengalaman Wawa kita yang mengalami serangkaian teror horor ketika dia berkuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Terus tidak berselang lama kemudian, Wawa kita ini mulai melihat penampakan-penampakan menyeramkan yang ada di kampus itu. Dan hal itu terus terjadi hingga berujung kepada kesurupan massal. Dan tepat disitulah akhirnya terbuka sebuah cerita mengenaskan tentang sosok yang konon sudah ada dan sejak lama menghuni di kampus tersebut. Kisah yang ternyata ada kaitannya dengan sebuah ruangan khusus yang ada di sana nih. Nah, penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku kirimkan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Risa dari Manado, Sulawesi Utara. Halo Risa. Halo Wak Manado, apa kabar dengan? Nah, pengalaman horor yang dialami sama Risa ini, Wak, terjadi pada tahun 2011 lalu ketika dia baru saja masuk kuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana. Nah, pada saat itu, Wak, peraturan di kampusnya mewajibkan seluruh mahasiswa baru untuk tinggal di asrama selama 1 semester. Semuanya wajib tinggal nginap di asrama itu. Jadi nanti setelah ospek, semua mahasiswa ini akan langsung diarahkan untuk masuk ke asrama, Wak. Saat itu ospek ini pun dimulai pada bulan Agustus tahun 2011. Di masa awal ospek, Risa dan teman-temannya diajak berkeliling nih sama seorang kakak senior untuk melihat gedung-gedung kampus mereka. Ditunjukin tuh, gudang ini ada di sebelah sini, gudang itu ada di sebelah situ, di sini tempat ini, tempat itu, semua lah pokoknya dijelasin kan. Dan selain itu, kakak senior ini juga menunjukkan letak asrama yang akan mereka tempati nantinya. Untuk asrama junior, Wak, terbagi jadi 2 tempat terpisah. Ada asrama A dan ada juga asrama B. Pada saat itu Risa dapat kamar yang ada di asrama A, ya. Nah, pada saat para mahasiswa baru ini sedang melihat-lihat kondisi asrama mereka, tepat pada saat itulah Risa sudah merasakan sesuatu atau hawa yang tidak enak. Dan kebetulan Risa ini juga bisa nengok, Wak, orangnya. Dan kalian tahu, pada saat kakak senior ini sedang menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di asrama kan, Wak, tepat di samping kakak senior tersebut dengan sangat jelas Nadia, Risa ini melihat ada sosok penampakan. Dia adalah sesosok perempuan dengan pakaian terusan berwarna putih seperti perawat. Tapi wajahnya hitam lebam, matanya melotot, dan dia tidak punya kaki. Jadi macam setengah badan gitu, Wak. Melayang deh di sebelah si kakak senior yang lagi jelasin apa ini kan. Apa tuh, kata si Risa. Melihat penampakan itu, Risa pun buru-buru langsung mengalihkan perhatiannya dan juga pandangannya. Dia memilih untuk fokus pada penjelasan si kakak senior, Wak. Tapi sayangnya apa yang disampaikan oleh kakak senior itu justru malah membuat perasaan Risa makin gak enak. Dimana pada saat itu si kakak senior ini tiba-tiba saja menunjuk sebuah kamar terkunci yang di bagian pintunya ya, terdapat tanda silang berwarna putih. Ya, ditunjuk sama kakak nih. Perhatikan ya ruangan ini, katanya. Terus dengan wajah serius kakak senior itu bilang, ini kamar X. Kalian semua jangan pernah ada yang membukanya karena ini adalah kamar khusus. Mengerti? Meski kebingungan, Risa dan teman-teman barunya ya serempak cuma jawab, mengerti kak, kata mereka kan. Jadi ada satu ruangan X nggak boleh dibuka nih. Nah, singkat cerita, Wak, rangkaian acara ospek akhirnya selesai. Dan seperti yang aku bilang tadi, semua mahasiswa baru ini pun langsung diarahkan untuk tinggal di asrama, nggak balik ke rumah. Risa ada di asrama A beserta teman-teman barunya. Nah, di awal kehidupan Risa dan teman-temannya di asrama ini, Wak, berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian
mereka semua mulai mengalami teror-teror menyeramkan. Gak si Risa aja, kawan-kawannya juga. Nah, teror tersebut bermula pada suatu malam ketika seluruh mahasiswa sedang berkumpul di kantin untuk makan. Pada saat itu memang udah jadwalnya makan malam nih Nah, pas Risa sama teman-temannya lagi antri makan mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang perempuan dengan pakaian putih yang tampak sedang duduk sendirian di salah satu meja. Malam-malamnya perempuan itu nggak makan cuman dia nunduk aja kayak ini di mejanya tuh. Nengok itu ya agak takut lah mereka semua kan. Tapi waktu itu mereka mikir, kalau misalnya kita sama-sama bisa nengok si perempuan ini berarti bukan hantu nih, memang cuman aneh aja mungkin dia kayak gitu, entah mungkin lagi sakit pula dia. Soalnya memang betul gak Risa aja nengok, kawan yang lainnya juga nengok. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk duduk di meja makan yang sama perempuan itu. Niatnya kayak pengen nemenin aja, takut dia kayak entah kenapa lagi sendirian, lagi sepi, lagi kesedihan, mungkin nanti kita duduk aja lah di sana dulu biar dia tidak merasa kesepian gitu. Dan mereka duduk, ditengoknya kan, kenapa sih kakaknya? Udahlah makanlah dulu gitu kan. Tanpa banyak bicara mereka mulai fokus memakan hidangan masing-masing. Dan pada saat lagi asik-asiknya makan mereka tiba-tiba dikejutkan lagi dengan suara seorang mahasiswa yang tiba-tiba terperanjat. Dengan sedikit berteriak si orang ini bilang, "Astagfirullah, perempuan yang tadi duduk di situ kok nggak ada," kata dia. Nah, ucapan tersebutlah yang membuat si Risa serta teman-temannya sadar nih, iya dia ngilang dia. Padahal nggak ada satu orang pun dari mereka yang melihat kapan nih si perempuan ini pergi. Nggak doang, entah mungkin saking enaknya makan apa kayak gimana, tau-tau hilang aja gitu. Akhirnya di tengah rasa terkejut itu mereka pun bilang, udah. Mungkin kita yang terlalu fokus makan sampai nggak sadar kapan dia pergi. Kita nengok semua kan, nengok kata kawan-kawannya. Berarti dia bukan hantu. Dah tenang, berdoa aja lah semua. Semoga semua aman-aman aja. Kata salah satu yang menenangkan kan Dah tuh, singkat cerita memasuki minggu kedua tinggal di asrama itu, gangguannya ternyata makin parah Dimana pada saat itu menjelang sore tiba-tiba Risa ini kebelet pipis. Dia berjalanlah menuju ke kamar mandi umum. Sesampainya di sana dia bertemu dengan teman dari asrama B, namanya Indah. Si Risa kan asrama A, ketemu sama si Indah asrama B. Melihat keberadaan si Indah dengan ramah, Risa pun nyapa, Indah mau kamar mandi juga kau? Iya nih aku lagi ngantri, kata si Indah kan. Tadi ada kakak senior masuk ke dalam kamar mandi nih tapi nggak keluar katanya. Oh ya udahlah yuk kita tunggu aja kakak itu keluar, kata si Risa kan. Nah, ditunggu kakak senior yang masuk dalam kamar mandi ini nggak keluar. Akhirnya gegara takut kenapa-napa, Risa pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar mandi itu. Halo kak, masih lama kah? Hening nggak ada jawaban dari dalam. Risa ngomong lagi, halo, ada orang ini di dalam katanya. Masih tetap hening, nggak ada jawaban kan? Kayaknya kosong lah kata Indah. Kayaknya kosong lah kamar mandi ini Kok yakin tadi betulan ada kakak senior kita masuk? Ngapa si Risa balik badan nanya sama si Indah ini Bukannya menjawab pertanyaan Risa, Indah nih tampak malah terpaku menatap ke arah atas. Kayak gitu dia. Dan FYI kamar mandi umum di asrama mereka ini nggak ada atapnya waktu itu Jadi bagian atasnya tuh agak bolong gitu. Kebayang Len kan? Nggak ada plafon gitu Nah pada saat itu dengan gemeteran Indah nih terus menatap ke arah tembok. Apa itu? Tembok ke atas kamar mandi itu. Nah karena penasaran Risa ikut-ikutan menatap ke arah yang sama lah kan, macam si Indah kan Dan tepat ketika Risa melihat ke atas sana, seketika jantung aku hampir copot karena disitulah Risa melihat dengan jelas ada sosok perempuan yang lagi merayap gitu di tembok macam cicak dia Rambut perempuan tuh panjang kan ke bawah, belumpur tapi basah. Lalu secara perlahan-lahan sosok tersebut memutar kepalanya macam owl gitu 180 derajat menatap si Risa sama si Indah yang ada di bawah tuh. Ini Indah nge-freeze nih, Risa juga nge-freeze lah. Ketika mereka saling tatap-tatapan, tampaklah bahwa wajah sosok tersebut hancur dan salah satu matanya mau keluar. Aduh ya Allah, terbayang sama aku Dan yang membuat mereka berdua semakin gemetaran adalah sosok ini tiba-tiba merangkak dia, turun mendekati mereka. Ini nggak Risa aja yang nengok, Risa udahlah dia IndiHome kan si Indah juga nengok, malah si Indah duluan yang tengok kan. Melihat sosok tadi tuh turun, Indah makin menjerit ketakutan. Ya Tuhan, jangan ganggu aku kata. Pingsan langsung si Indah ya. Nengok Indah pingsan, Risa nggak bisa apa-apa. Dia hanya tetap berdiri di tempat dia berdiri itu sambil memejamkan mata dan terus berdoa Lalu tiba-tiba saja tepat di samping telinganya Risa dengan suara lirih dan serak sosok itu bilang,
Kamu bisa lihat aku kan? Ya Allah. Oh, di situ langsung dingin badan aku, Nat. Tapi dia belum berani buka mata nih, Wak. Cuman si Risa ngomong di situ, aku memang bisa melihat kamu, tapi tolong jangan ganggu aku. Aku datang ke sini karena aku mau belajar, aku mau menuntut ilmu, kata Risa kan. Dan selang beberapa lama kemudian, hawa dingin yang ada di badannya Risa itu seketika perlahan-lahan berkurang. Berkurang. Udah aman nih. Udah aman, udah hilang dia nih. Udah aman nih. Dan pada saat Risa merasa kalau suasananya sudah mulai aman, Wak, dia pun memberanikan diri lah buka matanya balik kan. Tapi sayangnya apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu ternyata berbeda dengan apa yang dia perkirakan, Wak. Tadi kan Risa mengira kalau situasinya udah aman nih kan, udah nggak apa-apa lagi lah kan. Padahal tepat ketika dia buka matanya itu, Wak, dia tengoklah ke samping. Waktu dia nengok ini, Wak, tepat disitulah Risa melihat sosok perempuan yang merangkak di tembok tadi sedang berdiri melayang di samping dia. Tapi di momen itu penampilan sosok ini udah berubah, Wak. Tadi sebelah sini aku tunjuk ya. Udah berubah. Sosok merangkak tadi sudah tidak menampilkan wajahnya yang hancur. Malah kini dia lebih terlihat seperti mahasiswi kesehatan yang sedang memakai pakaian terusan khas seragam perawat. Dia berdiri situ melayang tanpa kaki. Dan betul, Wak, dia adalah sosok yang dilihat sama Risa beberapa waktu yang lalu di asramanya, yang waktu dia muncul tepat di samping kakak seniornya lagi ngejelasin apa tuh asrama tuh. Itulah dia sosoknya. Tapi waktu ditengok Risa yang kedua kali ini, Wak, sosok tuh nampaknya sedih kali Nadia. Dan ini aku agak merinding juga. Lalu dengan lirih si sosok ini berkata apa? Cita-citaku juga sama sepertimu. Aku juga hanya ingin belajar, kata dia. Dan setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu pun seketika balik badan dan tiba-tiba menghilang. Merinding aku. Setelah sosok tadi menghilang, dengan panik Risa pun langsung menghampiri Indah yang masih pingsan tadi ya kan. Gak lama kemudian beberapa senior datang itu ke kamar mandi, mungkin karena dengar suara mereka teriak apa kayak gimana ya kan, dan langsung menghampiri mereka berdua. Dengan cemas kakak senior ini pun langsung nanya, kenapa Indah? Astagfirullah, kata mereka kan. Gak tahu kan, gak tahu Indah pingsan, kata Risa gitu. Awalnya kenapa kok bisa sampai pingsan kayak gini dia? Tadi kami mau ke Kak, mau pipis. Tapi tadi Indah bilang ada kakak senior yang barusan masuk ke kamar mandi. Kami tunggu-tunggu dia nggak keluar-keluar. Nah pas saya ketok-ketok kamar mandinya, udah tiba-tiba Indah pingsan gitu aja, kata Risa. Nah di sini, Wak, Risa memang sengaja nggak mau menceritakan soal penampakan tadi. Karena apa? Karena takut aku bikin heboh dia bikin heboh asrama. Awak baru tinggal 2 minggu di sini. Kita harus habisin 1 semester loh di sini nih. Nah dengar Risa ngomong kayak gini, kakak senior ini pun nanya lagi, Wak, beneran gara-gara itu? Kamu nggak ada lihat yang lain kah? Enggak, Kak. Yakin nggak ada? Nggak ada. Bener kamu nggak ada lihat apa-apa? Kata si kakak ini. Entah apa yang membuat kakak senior itu menanyakan hal tersebut berulang-ulang, Wak. Tapi lagi-lagi Risa tetap bilang, iya Kak, nggak ada apa-apa kok, nggak ada. Ya udahlah kalau gitu, ayo kita gotong sama-sama Indah ke asramanya. Kan? Indah belum sadar nih, Wak. Nah Indah pun langsung segera dibawa kembali ke kamarnya yang ada di asrama B. Setelah itu kakak senior tadi pun juga meminta Risa untuk kembali juga ke kamarnya yang ada di asrama A. Dia bilang, Riz, kamu istirahat ya, biar Indah kami yang urus, kata seniornya. Nah adalah tuh Risa pun baliklah ini, Wak, sendirian ke kamarnya yang ada di asrama A. Setelah itu Risa udah nggak dengar kabar apa-apa lagi tentang Indah, Wak. Hingga akhirnya tanpa terasa jam makan malam pun tiba. Risa dan teman-temannya yang ada di asrama A langsung menuju ke kantin untuk mengantri makanan. Nah di saat yang bersamaan Risa tengok ada seorang temannya dari asrama B yang berjalan terburu-buru dengan membawa sepiring nasi. Penasaran Risa kan nanya, mau kemana, Wak? Ngapa nggak makan di kantin aja? Ini loh aku mau bawain makanan buat Indah. Dia sampai sekarang belum sadar loh, kata temennya. Indah belum sadar? Iya, Wak, belum. Kakak senior juga pada nemenin Indah di asrama tuh katanya. Ya Allah, ya udahlah, abis makan aku kesana ya, kata si Risa. Nah mengetahui Indah yang ternyata belum sadar ini, itu yang bikin Risa jadi nggak tenang kan, Wak. Dia pun makan lah itu buru-buru karena pengen segera menjenguk Indah di kamarnya. Tapi belum sempat Risa menyelesaikan makan malamnya di kantin itu, dia dan seluruh mahasiswa yang lagi makan di kantin pada saat itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan perempuan yang sangat kencang dari asrama B. Suara siapa tuh? Kata mereka kan. Karena kaget semua orang ini pun langsung berlari tuh rame-rame menuju ke asrama B untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Risa semakin terkejut karena dia melihat bahwa suara tadi berasal dari suara siapa? Suara Indah. Udah bangun dia, Wak. Tapi sedihnya pada saat itu Indah nih bangun dalam keadaan tubuh
kejang-kejang dan dia terus-menerus berteriak histeris sambil menangis. Kakak senior yang di sana udahlah mencoba menenangkan dia, kan dia bilang, Indah kenapa? Indah kamu kenapa? Yang tenang deh, yang tenang, kata dia gitu kan. Bukannya menjawab pertanyaan kakak-kakak senior tadi, Indah ini justru ketawa deh, cekikikan, kata gitu. Dan suara Indah pada saat itu juga seketika berubah, Wak. Bukan suara Indah seperti biasa ya. Nah, sikap Indah yang mendadak aneh itu pun membuat para kakak senior yang datang ke sana dan teman-teman yang lainnya pun sadar kalau Indah sudah kesurupan. Gak berselang lama kemudian Indah kembali teriak. Abis itu dia nangis lagi, terus dia ketawa, nangis teriak ketawa, nangis teriak ketawa, gitu aja terus, Wak. Dan yang membuat suasana semakin mencekam adalah hanya dalam waktu singkat tiba-tiba saja ada banyak mahasiswa lain di asrama B yang juga kesurupan. Gak cuman si Indah aja, jadi macam kesurupan massal gitu loh, Wak, di asrama B itu. Akhirnya gara-gara situasi sudah mulai tidak terkendali, para kakak senior ini pun teriak, semua mahasiswa kecuali senior segera kembali ke kamar masing-masing, cepat, katanya. Mendengar teriakan itu, Risa dan teman-temannya pun langsung lah itu balik ke kamar masing-masing, kan ada juga yang balik ke asrama A. Di saat yang bersamaan kakak senior tadi juga memanggil satpam kampus, Wak, dan juga ibu pengurus asrama untuk membantu mereka menangani mahasiswa yang kesurupan di asrama B. Nah, ada sesampainya Risa di asrama A nih, Wak, dia udah nggak tahu lagi nih apa yang terjadi di luar sana. Risa dan teman-temannya hanya bisa berdoa semoga situasi dapat cepat dikendalikan. Semoga Indah beserta seluruh teman-teman mereka yang kesurupan di asrama B tadi juga bisa segera sadar. Udahlah kita berdoa sama-sama aja lah, kata mereka gitu kan. Nah, dah tuh semua mahasiswa yang ada di asrama A hanya bisa terdiam dengan perasaan cemas, Wak. Pada saat itu saking takutnya salah satu temannya Risa yang namanya Dini sampai nangis dia. Tapi didiemin, makin lama makin histeris nangisnya, Wak. Risa sama teman-temannya udahlah tuh berusaha menenangkan kan. Kok kenapa, Din? Tenang, baca doa, itu kan lagi diobatin mereka semua. Doa, ingat baca doa, Din, tenang. Mendengar ucapan Risa dan teman-temannya itu, secara mengejutkan Dini berkata, Aku takut. Tadi ada perempuan gak punya kaki terbang ke arahku, katanya. Ucapan Dini itu langsung bikin mereka ketakutan lah, Wak. Ngapa dia ngomong kayak gitu tuh? Untungnya gak lama kemudian ada nih salah satu kakak senior yang datang ke asrama A untuk memeriksa keadaan mereka semua di sana. Dalam mereka pun langsung menceritakan apa yang dialami Dini ke kakak senior ini. Setelah mendengar cerita tersebut, entah kenapa si kakak senior ini merasa kalau kayaknya ada yang gak beres lah sama si Dini nih. Karena pada saat itu posisinya si Dini ini masih nangis sesenggukan, Wak. Akhirnya, Wak, Dini pun diarahkan untuk bergabung juga ke asrama B supaya bisa ditangani bersama dengan mahasiswa lain yang masih kesurupan. Mau diangkut nih si Dini ini kan. Nah, tapi, Wak, belum sempat Dini ini dibawa ke asrama B, secara mengejutkan tiba-tiba Dini yang dari tadi menangis sesenggukan itu berhenti nangisnya. Diam dia, tenang deh gitu, Wak. Lalu di sini tiba-tiba Dini bilang, saya nggak apa-apa, katanya. Betul, kamu sudah nggak apa-apa. Udah kamu nggak usah takut, berdoa yang kuat ya, Dek, kata si kakak senior tadi menenangkan si Dini kan. Nah, mendengarkan ucapan kakak senior itu, bisa kalian tebak si Dini ini jawab apa? Dengan tatapan kosong si Dini bilang, kenapa aku harus takut? Aku kan sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata dia. Ucapan Dini itu pun seketika membuat mereka semua yang ada di sana kaget bukan main. Aduh, aku aja merinding. Dan tidak lama kemudian mereka pun semakin dibuat terkejut lagi ketika Dini nih, Wak, tiba-tiba berdiri, kayang dia langsung. Kayang. Dan dalam posisi kayang ini lagi-lagi dia ketawa cekikikan. Mereka semua yang ada di sana pun sadar udah nggak betul nih, kesurupan, fix Dini nih kesurupan. Di saat yang bersamaan Pak Sarpam dan juga ibu pengurus asrama yang tadi menangani mahasiswa kesurupan di asrama B tiba-tiba datang juga nih ke asrama A. Kenapa mereka berdua datang? Awalnya mereka ini mau ngasih pengumuman kalau udah tenang, kondisi di asrama B sudah aman kok. Tapi belum sempat mereka mengatakan hal itu, mereka malah terkejut dengan suara teriakan kakak senior yang bilang, Pak, Bu, tolong, Bu, mahasiswa asrama ada yang kesurupan juga, katanya. Udah, akhirnya dengan sigap mereka pun langsung bahu-membahu berusaha menyadarkan Dini yang lagi kayang ini. Tapi di saat yang sama Dini terus-menerus mengeluarkan suara yang berbeda-beda, Wak. Kadang-kadang suaranya macam anak kecil Nadia, terus berubah jadi suara laki-laki, suara nenek-nenek, nanti jadi auman hewan, dan balik lagi nanti ke suara perempuan, kayak gitu terus. Dan anehnya, Wak, dengan suara yang berbeda-beda itu Dini ini hanya berteriak dan mengaum. Tapi pada saat suaranya berubah jadi sosok perempuan, barulah di situ Dini ini menangis sambil mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua yang ada di sana merinding, Wak. Jadi suara apapun yang bolak-balik masuk ke dalam diri dia itu dia cuma ngaum, wah, kayak gitu sama teriak aja. Tapi giliran di suara cewek dia nangis. Dia bilang apa, Wak? Dengan suara yang pilu, si sosok perempuan dalam tubuh Dini ini pun bilang, aku ingin seperti kalian,
Aku ingin belajar, aku ingin sekolah, aku tidak ingin di sini. Semuanya dingin, gelap, sakit. Aku tidak mau di sini, katanya. Makin chaos lagi lah suasana di sana, Wak. Dan betul, ngikut kayak di asrama B, beberapa mahasiswa di asrama A pun ikutan kesurupan. Total waktu itu Nadia ada 10 orang di asrama A juga kesurupan. Dan untungnya pada saat itu mereka semua bisa cepat disadarkan kembali. Hanya tinggal Dini aja yang masih kesurupan. Udahlah, dia yang duluan kesurupan, mancing kesurupan yang lain. Yang kesurupan yang lain udah selesai, dia pun belum selesai. Akhirnya gara-gara Dini ini beragama Nasrani, pihak polisi pula, pihak asrama pun langsung memanggil pendeta untuk membantu. Dan tidak lama setelah pendeta itu membantu menyadarkan Dini, sosok yang merasuki Dini pun bisa dikeluarkan. Alhamdulillah. Dan ternyata sejak kejadian kesurupan massal kemarin, gangguan demi gangguan masih terus saja terjadi di asrama tuh. Bahkan pada suatu malam nih secara mengejutkan kesurupan massal itu pun kembali terjadi lagi secara bersamaan, baik di asrama A sama asrama B. Teriak dua-duanya kesurupan. Total ada 20-an mahasiswa anak di situ kesurupan semua. Hal itu jelas membuat situasi sangat kacau lagi di sana kan, Wak. Dan di tengah situasi yang sangat mencekam itu, beberapa kakak senior pun langsung mengajak semua mahasiswa baru yang masih sadar, kumpul kalian semua di lapangan, kata mereka. Termasuklah aku tuh, Nadia, sama beberapa mahasiswa yang masih sadar itu kan. Udah, kami pun langsung lah berlari ke lapangan gitu, kata si Risa. Nah, sesampainya di lapangan, Wak, secara mengejutkan salah satu kakak senior yang memimpin pertemuan mendadak itu langsung bertanya sama mereka semua yang udah berkumpulnya. Apa ada di antara kalian yang membuka kamar X? Katanya langsung. Diam semua kan, gak ada yang jawab tuh. Kakak seniornya bilang lagi, kalian tidak akan dihukum kalau mengaku. Justru ini demi kebaikan kita bersama. Kalau kalian gak ada yang ngaku di sini, kondisi di asrama kalian ini gak akan selesai-selesai, kata si kakak. Mendengar ucapan tersebut, tidak lama kemudian adalah ini, Wak, sekitar 5 orang mahasiswa majulah itu ke depan. Salah satunya adalah Indah, yang pertama kali kesurupan, yang nengok ada setan cicak dekat kamar mandi itu. Nah itu, dengan suara lirih mereka semua bilang, maaf kak, kami sempat membuka kamar X karena kami penasaran kenapa nggak boleh masuk. Ya Tuhan kalian. Benar, cuman berlima ini aja. Siapa lagi yang buka kamar X? Jangankan buka, cuman ngintip aja siapa, kata si kakak senior kan. Maju lagi lah ini beberapa orang, Wak. Satu persatu dari mereka mulai ngaku, iya saya juga masuk, iya saya juga ngintip, kete. Dan kalian tahu, Wak, mereka-mereka yang maju ini, yang ngaku, yang memang mereka membuka atau sekedar mengintip ke kamar X itu adalah mereka-mereka yang mengalami kesurupan di awal pertama tadi. Ingat kalian yang 20 orang tuh, ini lagi maju-maju nih semua nih. Jadi nggak secara bersamaan, ganti-gantian. Entah mungkin Indah sama kawan-kawannya dulu berlima, habis itu ada lagi berdua, habis itu bertiga, kayak gitu. Jadilah ini ber-20 orang. Mengetahui hal tersebut, kakak senior itu memang nggak dihukumnya, tapi dia bilang kayak gini, Wak. Biasanya kesurupan massal di asrama ini memang terjadi karena ada yang membuka kamar X. Dan ternyata betul ya, kalian memang membukanya. Perlu kalian tahu, kalian masih beruntung. Karena yang terjadi pada saat ini masih sebatas kesurupan massal aja. Dulu di angkatan kami ada yang sampai harus dilarikan ke rumah sakit dan sempat hampir kena gangguan jiwa. Dan butuh waktu lama hingga akhirnya dia pulih kembali. Dibikin sampai hampir ODGJ, Wak. Dengar ucapan kakak senior itu, Risa sama kawan-kawannya jadi makin penasaran lah kan. Emang ada apa dengan kamar X itu? Kenapa hanya dengan membukanya saja, bahkan mengintipnya saja tuh bisa bikin kesurupan ya kan? Bisa bikin si sosok ini marah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, si kakak senior ini pun akhirnya menceritakan semuanya. Ntar lu minum aku dulu. Oke. Dah duduk. Siap. Jadi, Wak, konon katanya bertahun-tahun yang lalu ada nih seorang perempuan yang juga kuliah di sana. Awalnya semua berjalan lancar, berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya pada suatu hari, secara mengejutkan, perempuan ini mengalami kecelakaan. Sehingga dia terpaksa harus kehilangan kedua kakinya. Nggak ada kaki dia, Nadia. Tahan. Lalu setelah kecelakaan tragis itu, perempuan ini pun dikabarkan keluar dari kampus. Ada beberapa versi lah alasan dia keluar, Wak. Ada yang bilang dia di DO sama kampus. Ada juga yang bilang kalau dia sengaja keluar gara-gara orang tuanya sendiri yang malu dengan kondisi dia yang nggak punya kaki itu. Pokoknya adalah rumor-rumor kayak gitu, tapi entah mana yang betul nih. Tapi yang jelas hal itulah yang membuat si perempuan ini merasa sangat terpukul.
Saking sedihnya sampai-sampai dia pun dengan nekat memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri di asrama itu wae. Dan kamar X tadi adalah kamar khusus yang berisi barang-barang peninggalan milik perempuan itu. Risa juga nggak tahu nih Wak, kenapa barang-barang itu nggak dikembalikan aja ke pihak keluarga atau dibuang aja lah gitu kan. Tapi yang jelas nanti sejak dulu pihak kampus ini memang sudah sepakat untuk menyimpan semua barang-barangnya si perempuan ini di dalam kamar X, dan semua orang dilarang untuk membuka kamar X itu. Itu aja informasi yang bisa didapat sama si Risa wae. Nah, selagi si kakak tadi menceritakan kisah tentang perempuan itu Wak, kalian tahu di saat yang bersamaan Risa yang notabene-nya IndiHome ini melihat dengan jelas bahwa sosok perempuan tanpa kaki itu juga ada di antara mereka wae. Sosok itu melayang tepat di samping kakak senior yang sedang menceritakan kisahnya. Dia masih menggunakan pakaian terusan putih Nadia khas seragam perawat. Aku merinding Wak. Ntar tiba-tiba merinding banget. Nah, dia berdiri tuh sebelah kakak itu kan. Nah, dan sosok itu terus menatap lurus ke arah Risa dengan wajah yang sedih. Tengok dia ada di sebelah kakak itu. Dia balik badan dan dia pun menghilang. Bersamaan dengan perginya sosok itu, si kakak senior ini pun langsung bilang lagi ke anak-anak kan, mulai besok kegiatan kalian full untuk acara keagamaan saja. Kita akan berdoa sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Jangan lupa berdoa semoga kejadian kesurupan massal seperti ini tidak terjadi lagi. Doakan semoga sosok itu tenang dan jangan pernah ada yang nekat membuka kamar X itu lagi. Mengerti? Ngerti kok. Kalian dari pertama tanya ngerti kalian. Buka juga, kayak gini lah akibatnya. Gitu mungkin dalam hati kakak itu kan. Udah tuh, singkat cerita keesokan harinya acara keagamaan itu pun dimulai Wak. Dan sejak saat itu situasi dan kondisi di asrama pun mulai berangsur-angsur normal kembali. Risa bilang gangguannya sesekali memang masih ada Nadia, tapi udah gak se-ekstrim dulu. Risa dan teman-temannya pun dapat melanjutkan kuliah mereka dengan tenang di sana Wak. Alhamdulillah. Merindingnya beda. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Risa pada saat kuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di sana. Menurutku kisah ini jadi pelajaran yang sangat besar untuk kita semua Wak. Ingat gak kalian waktu si Dini kesurupan sosok perempuan tuh dia bilang apa? Dia bilang aku nggak mau di sini semuanya gelap, di sini dingin, sakit gitu kan. Aku juga ingin belajar seperti kalian, aku ingin sekolah seperti kalian. Ya Allah, dari kalimat itu aja kita tuh bisa tahu kalau si sosok ini pun merasa menyesal kali ini sudah memilih mengakhiri hidupnya, ya nggak sih? Di satu sisi kita nggak bisa denial Wak, kalau apa yang dialami oleh perempuan itu semasa hidupnya memang sangat berat kali ya kan. Tapi bagaimanapun itu, solusi yang dia pilih untuk mengakhiri hidupnya tetap tidak bisa dibenarkan. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua bahwa apapun yang kita alami, sesulit apapun itu Wak, kita harus tetap bisa bertahan ya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan nggak pernah ngasih cobaan melebihi batas kemampuan kita semua. Dengan segala yang terasa berat ini berat kali kan Wak, tenang, nantinya juga pasti akan selesai. Percaya Wak, kita punya Tuhan. Kita doakan sama-sama semoga Wak kita Risa ini selalu sehat, dan semoga juga sosok perempuan tadi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke. Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.